Bapak Ibu semua, selamat beribadah saat ini, baik yang beribadah secara ragawi maupun yang mengikuti ibadah secara online lewat YouTube, lewat Radio Sejahtera FM, baik di DSJM Pusat maupun di cabang-cabang. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita perkatakan firman Tuhan yang kita ambil dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 20 sampai 21. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah tempat pertolongan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami muliakan Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami semua sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dan pada akhirnya boleh berkenan kepadamu dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas melawat kami semuanya. Amin. Dimanapun juga kami berada Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan. Amin. Ada mujizat yang terjadi, ada lompatan iman yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami habiskan ibadah pada saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap memuji Tuhan katakan, Amin. Yang siap memuji Tuhan sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa dan panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang ada di Gajah Mada 18 Kota Malang, yang ada di kota-kota lain, yang ada di rumah-rumah, dimanapun berada, sekali lagi kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Come on. Mengucap syukur Tuhan di bulan yang baru Maret 2021. Kami boleh mengecap kebaikan-Mu, bahkan kami sudah melihat kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Bersama-sama syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu. Mari bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Yes, haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya mengajak umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, bersama-sama kita bersukacita karena Dia Tuhan yang baik, kasih setianya hebat. Amin. Bersama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Coba katakan dengan keras, kecaplah. Kita sudah masuk di bulan yang ketiga. Kita boleh melihat kasih setia Tuhan yang sungguh hebat, tidak pernah berubah selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, sama-sama syukur bagi-Mu Tuhan.
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Ayo sama-sama katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagimu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh hebat, Allah yang memeliharaku. Yes, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur. Dia Tuhan yang baik, kasih setianya hebat. Amin. Mari sekali lagi yang percaya bahwa Dia Tuhan yang dahsyat, yang ada di tempat ini, yang ibadah online sekalipun, mari dengan serentak kita berikan tepuk tangan yang hebat dan luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi semua, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dia Tuhan yang dahsyat, musuh sudah dikalahkan, maut sudah dipatahkan. Ceritakanlah kemuliaan di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa semua. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, menceritakan perbuatan-Mu yang besar. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, segala suku, menceritakan perbuatan yang ajaib, ajaib di antara suku bangsa. Lebih banyak, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Yes, haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh, sebab Tuhan
sangat dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Katakan kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, Dia Tuhan yang hebat. Musuh sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Yesus Tuhan yang hebat. Yes. Sekali lagi, jangan terburu-buru duduk. Berikan sorak-sorak yang paling keren, paling keren, paling luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sebelum duduk, coba lihat kiri kanan saudara. Berikan salam namaste. Tuhan Yesus memberkati. Pak Novi, ada juga Pak Simon, ada Ibu Win, Pak Rudi, dan semua jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya hadiratnya melingkupi kita. Amin. Mari sekali lagi dengan hati yang mengucap syukur, berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan kita. Haleluya. Saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu Tuhan, rumah doamu. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Yes, benar Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah. Oh, jadikan aku rumah doamu. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu. Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya semua suku-suku bangsa datang menyembahmu, bersujud di hadapanmu Tuhan. Oh, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami rumah doa sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu Bapa. Pada hari ini kami datang kepadamu, menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Bapa, Indonesia adalah biji matamu. Engkau berkenan atas bangsa kami, dan kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kiranya program ini boleh berjalan, berhasil Bapak. Kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi bangsa ini. Kami terlalu percaya Engkau Allah yang berdaulat atas Indonesia, sehingga kalau kami pun boleh ada saat ini, perekonomian bangsa ini boleh berjalan saat ini, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami serahkan perekonomian bangsa ini kepadamu Tuhan. Berdoa untuk gereja GBI Diaspora Sejahtera, baik yang ada di cabang, yang ada di manapun berada. Engkau memberkati setiap gembala-gembala yang ada Tuhan, yang Kau percayakan untuk mengembalakan umat-Mu. Ya, Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Sudi Dharma beserta Ibu Gembala kami, Ibu Mika. Engkau memberkati kesehatan atas Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Berikan pemulihan
kesehatan Bapak. Biarlah rohnya terus bernyala-nyala untuk mengiring Engkau. Engkau memberkati wakil gembala kami Bapak Erlangga, berikan hikmat marifat, dan kami percaya pengurapan demi pengurapan turun atas hamba-Mu ini. Mu berdoa untuk para pejabat, diakon, staf gembala dan para pelayan. Biarlah perkenanan Tuhan nyata dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami lakukan semua seturut kehendak-Mu Bapa. Jangan sampai kami tertolak dari hadapan-Mu Tuhan. Berdoa untuk NICC. Kami percaya NICC pasti jadi. Engkau mencukupkan dana yang dibutuhkannya. Bahkan Engkau sendiri yang akan memberikan kami hikmat untuk menyelesaikannya dengan sempurna Bapak. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Bapa, baik yang ibadah secara ragawi maupun online. Kami berdoa dimanapun mereka berada, mereka yang punya pergumulan, mereka yang mengalami sakit penyakit, biarlah oleh bilur-bilur Yesus, Engkau Tuhan yang mengampuni dosa kami, Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami, bahkan Engkau Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat amplop kita. Dengan imam kita mau menyatakan bahwa kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan sebagai persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, baik persembahan umum, lumbung 2000 dan persebulan serta persembahan-persembahan yang lain Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan rasa kasih Tuhan, dengan sukacita, maka kami pun akan memperoleh berkat yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami Bapa. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, dipersilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Hambanya Bapak Evangelis Novianus sudah Tuhan kirim pada kesempatan ini. Ibadah pertama tadi di CPM 630, Tuhan juga sudah berbicara bagi jemaat di CPM, dan saya percaya penyertaan dan pengurapan yang sama juga akan diberikan bagi kita sekalian. Karena itu mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Demikian juga bagi segenap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada. Satu pesan dari Bapak Gembala yang boleh saya teruskan kepada jemaat Tuhan pada kesempatan ini, di mana di sepanjang bulan Maret Bapak Gembala Senior mengatakan lebih banyak merenungkan tentang pengorbanan, lebih banyak membaca firman Tuhan, menaikkan pujian tentang pengorbanan. Karena awal April, 1 bulan atau 3 minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Aduh, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kita benar-benar memahami, menghidupi pengorbanan yang sudah Tuhan berikan lewat korbannya di atas kayu salib. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Katakan, ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Amin. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu
dosaku, hidupku menjadi yang baru. Mari sekali lagi tepuk tangan buat pengorbanan Tuhan. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, yang berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri sekali lagi. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Amin. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang oh Yesus mati bagi kami. Sungguh mengucap syukur buat korbanmu Tuhan. Haleluya. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Biarlah pernyataan kami benar-benar meneguhkan kami bahwa Yesus yang menjadikan hidup kami baru, bahwa Yesus yang senantiasa membawa kepada kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini, terus berjalan di dalam keserupaan akan Engkau Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang paling kami nantikan untuk kami bersekutu, mengalami Tuhan, mengalami kemerdekaan daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap umat-Mu, Roh Kudus-Mu yang menerangi, yang memberikan pewahyuan, yang memberikan pengertian untuk kami boleh belajar dan kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau katakan tanpa Engkau hidup kami menjadi sia-sia. Tanpa Engkau hidup kami menjadi tidak berarti. Engkau yang menjadi alasan untuk kami hidup. Engkau yang menjadi alasan untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami pada hari ini. Berkaryalah Roh Kudus. Kami memberikan kebebasan waktu untuk Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala kehormatan, peninggian hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan. Dalam nama Yesus, mari setiap saudara dan saya mengasihi sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita nggak bisa lari pada saat kenyataan hidup di saat ini. Ada banyak ancaman dalam kehidupan kita. Saudara melihat ada banyak peristiwa, banyak kejadian berubah di tengah-tengah bangsa kita. Bahkan di seluruh bangsa-bangsa, dimanapun kita berjalan, kemanapun kita pergi, kita melihat ada sebuah perubahan. Dan bukan hanya perubahan, tetapi juga sebuah ancaman, saudara. Ada banyak ancaman ekonomi. Ada banyak ancaman penyesatan. Bahkan ada banyak ancaman pengalihan-pengalihan yang membuat kehidupan kita
rapuh di dalam iman kepercayaan kita. Bahkan baru-baru ini ada beberapa hamba Tuhan menyampaikan ada di suatu titik bahwa setelah dia belajar, maka keluarlah sebuah doktrin yang baru yang dia katakan. Dan pendengarnya ribuan orang, saudara. Artinya kalau saat ini kita hidup, kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Kita hidup tidak benar-benar mencari Tuhan. Kita hidup tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saudara dan saya akan gampang dan mudah sekali untuk dialihkan, bahkan mungkin disesatkan, saudara. Belum lagi di zaman pandemi ini ada banyak kesusahan yang datang silih berganti, mencoba untuk menggerogoti iman kita. Apakah kita tetap mempercayai Tuhan dalam hidup kita? Atau kita menjadi khawatir dan menjadi takut tentang apa yang terjadi di sekeliling kehidupan kita. Tapi saya percaya Allah yang kita sembah tidak akan pernah berubah kasih setianya dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah kehidupan yang selalu datang untuk menggerogoti, menghancurkan iman kita melalui berbagai macam masalah, tantangan, dan ujian hidup. Saudara dan saya perlu memastikan untuk berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Saudara dan saya harus memastikan bahwa kita tetap hidup berdiri di atas iman yang teguh. Amin. Nah, mari kita sama-sama membaca di dalam Lukas 9. Lukas 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 21. Teks di sana tertulis pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul khotbah saya pagi hari ini adalah mengenal Tuhan dan membuat Dia dikenal. Saya percaya Tuhan memakai setiap kejadian dan peristiwa di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keberadaan kita, supaya kita diyakinkan oleh kebenaran bahwa kita mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau saudara lihat dari ayat ini, ada pertanyaan yang sederhana, satu pertanyaan tapi ditujukan kepada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang banyak. Yesus menanyakan itu kepada murid-muridnya supaya ada jawaban dari orang banyak tentang siapa Yesus. Namun akhirnya Yesus mungkin dengan kecewa harus mendengar apa yang menjadi sebuah pengakuan daripada orang banyak bahwa Yesus adalah nabi. Yesus adalah seperti Elia atau Yohanes, saudara. Dan pertanyaan yang sama tentang siapa dia ditujukan kepada murid-muridnya. Siapakah aku ini? Ada beberapa murid di situ, bukan? Betul, saudara. Tapi yang menjawab dengan tepat hanya Petrus. Petrus mengatakan apa? Bahwa engkau adalah Mesias. Nah, saudara, kita perlu mempertanyakan dalam kehidupan kita, apakah kita mengenal siapa Yesus dengan baik? Akan menjadi sia-sia kalau kita beribadah, kita menyembah Tuhan, tapi kita tidak pernah mengalami pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kita hanya mendapati hidup kita seperti orang banyak yang mencari Yesus hanya kepada sebuah pertolongan, mengikuti Yesus hanya kepada sebuah mencari mukjizat, mengejar Yesus, menantikan Yesus supaya Yesus menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, hal itu tidak salah. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan harus membawa kepada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaulat. Dia menolong kita atau tidak, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atas kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, saudara. Sekali lagi, pada saat kita hidup di akhir zaman ini, ada banyak ancaman penyesatan. Ada banyak hal-hal yang membuat kita dialihkan pandangan kita untuk berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi mari kita yakinkan bagi setiap kehidupan kita, kembali kepada dasar kebenaran firman Tuhan, yang membawa, yang mengajak setiap kehidupan kita untuk terus berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang banyak, yang hanya mencari Yesus, sekali lagi saya ulangi, karena sebuah pertolongan. Nanti setelah ditolong melupakan Tuhan. Mencari Yesus untuk Tuhan Yesus membuat mukjizat dalam kehidupan kita. Lalu setelah mukjizat terjadi dalam kehidupan kita, kita meninggalkan Tuhan. Bukankah hal demikian menjadi sebuah dinamika yang seringkali kita lihat dalam kehidupan orang percaya? Nah, saudara, kita harus beranjak kepada pengertian yang lebih dalam lagi. Kita harus memastikan perjalanan iman kita berjalan ke dalam dasar pengenalan akan Tuhan, sehingga dasar pengenalan akan Tuhan membawa kehidupan kita membuat Tuhan dikenal, saudara. Karena itu tujuannya. Bagaimana Yesus bisa menyatakan kuasanya? Bagaimana Yesus bisa menyatakan kemuliaannya? Bagaimana Yesus bisa diagungkan tinggi bahwa dia adalah Tuhan dan Raja atas kehidupan umat orang percaya, kalau dia tidak bisa bekerja dalam kehidupan setiap umatnya? Yesus mau bekerja di dalam setiap kehidupan umatnya ketika umatnya punya kerinduan, punya rasa haus, punya rasa lapar untuk berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena ketika engkau berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan, engkau akan membawa Tuhan dikenal dalam setiap kehidupan orang percaya. Sekali lagi pertanyaannya, siapa Tuhan dalam hidupmu? Apakah engkau hanya puas menikmati mukjizat Tuhan? Atau engkau hanya puas dengan melihat kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupanmu? Apakah engkau hanya puas dengan mengalami berkat-berkat Tuhan? Saya harus memastikan itu bukan sesuatu yang salah, saudara. Tetapi ada sebuah kejanggalan kalau saudara imannya, kekristenannya hanya berhenti kepada apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saudara, tanpa saudara menyatakan kuasa Tuhan bagi kehidupan orang lain melalui diri saudara. Ini penting, saudara. Karena tujuan akhir dari kita mengenal Tuhan adalah membuat Tuhan dikenal. Tapi kalau saudara hanya memastikan hal-hal yang bersifat lahiriah, yang hanya memuaskan perasaan jiwa dan daging, dan saudara berhenti sampai di situ, saudara nggak akan pernah memiliki kehidupan menjadi orang Kristen yang berdampak dan berpengaruh atas kehidupan orang lain. Nah, mari kita sama-sama belajar, saudara, untuk kita melihat bahwa pengenalan akan Tuhan harus membawa kepada kehidupan kita. Untuk apa, saudara? Untuk bertumbuh dan berubah. Pastikan bahwa ketika kita berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan, apakah kehidupan saudara mengalami transformasi? Apakah kehidupan saudara mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan, dan akhirnya menghasilkan buah? Itu yang membuat Tuhan dikenal melalui kehidupan saudara.
Tapi kalau hanya sekedar saudara rajin beribadah, tanpa berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan, dan dapat dilihat bahwa kehidupan saudara tidak bertumbuh dan berubah, maka ada sesuatu yang perlu kita lakukan dan rombak dalam kehidupan rohani kita. Amin. Karena sekali lagi saya tegaskan, berjalan di dalam pengenalan akan Kristus itu akan membawa kepada dua hal yang kelihatan, yaitu berubah dan bertumbuh. Dan akhir dari perubahan dan pertumbuhan saudara adalah saudara berbuah. Dan buah itu dinikmati oleh orang lain dalam kehidupan saudara. Itu membuktikan bahwa pengenalan akan Allah benar-benar mentransformasi, mengubah hidup saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa saudara? Kita sering membaca ayat ini. Hidupmu apa? Adalah ciptaan yang baru. Tapi kalau saudara katanya mengenal Tuhan dan beribadah melayani Tuhan, tapi kehidupanmu tidak berubah, kehidupanmu tidak bertumbuh, engkau selalu terus berhutang, bahkan minta-minta kepada orang, tidak berjalan mengandalkan Tuhan, engkau selalu berkata bohong, memanipulasi orang banyak, maka Tuhan tidak bisa dikenal melalui kehidupanmu. Sekali lagi dengan tegas, pengenalan akan Tuhan harus membawa kepada kehidupan yang berubah, bertumbuh, dan berbuah. Selanjutnya saudara, penting kita mengenal akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan harus mengarahkan kepada hidup kita pada rencana, tujuan, dan kehendak Tuhan. Amin. Orang yang mengenal Tuhan, ambisi-ambisi pribadinya secara automatically pasti terkubur di bawah tujuan dan rencana Tuhan. Itu yang harus terjadi saudara. Kita hidup ini harus benar-benar dipimpin kepada apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa hal itu bisa memimpin kita? Karena ketika kita belajar untuk mengenal Tuhan, kita hanya tahu untuk bagaimana hidup kepada apa yang menjadi rencana, tujuan, dan kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 5. Yang sering kali saya bagikan tentang kehidupan Abraham. Abraham seorang anak penyembah berhala. Bapaknya Tera seorang penyembah berhala. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada Abraham untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya, pergi meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya, tujuannya sudah terkubur di situ untuk mengerti dan mengejar apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan. Walaupun dia tidak tahu, tapi yang jelas dia mengarahkan hidupnya untuk mengerti di dalam apa yang Tuhan rencanakan atas kehidupannya. Saudara, kita sudah hidup di akhir zaman. Menurut saya kita harus memastikan apakah hidup kita terarah kepada tujuan, rencana, dan kehendak Tuhan. Atau saudara masih memuaskan agenda-agenda pribadi. Mungkin beberapa di antara saudara, wah saya kayaknya belum sukses walaupun saya percaya Tuhan kalau saya enggak kaya. Atau sepertinya ada yang kurang dalam hidup saya, kalau di dalam pekerjaan saya hanya ada di posisi yang sekarang ini. Saudara menjadi berkembang dan bertumbuh di dalam hal-hal yang kita impikan, itu enggak salah saudara. Tapi pastikan dulu, apakah itu selaras berjalan dengan rencana dan tujuan Tuhan dalam hidupmu? Kalau enggak, kita harus kuburkan itu. Kita harus membawa apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi kerinduan kita, itu selaras berjalan dengan apa yang menjadi kerinduan Allah. Apa yang menjadi tujuan dan kehendak Allah. Amin. Pastikan hal itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Selanjutnya pengenalan akan Allah bukan hanya mengarahkan hidup saudara pada rencana, tujuan, dan kehendak Allah, tetapi juga pengenalan akan Tuhan mengajarkan untuk kita hidup meneladani apa yang Yesus hidupi dan jalani.
Kalau saudara lihat dari bagian Lukas 9, seterusnya dari ayat pengakuan Petrus, maka ada kata yang penting yang menjadi penekanan bagi setiap kita, orang benar, orang yang ditebus, orang yang percaya. Penekanannya adalah apa? Lukas 9 ayat 23. Di situ dikatakan apa, saudara? Lukas 9 ayat 23 katakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan apa, saudara? Mengikut Tuhan. Pengenalan akan Tuhan mengajarkan kita untuk hidup meneladani apa yang Yesus hidupi dan jalani, saudara. Kalau saudara jadi orang percaya nggak mau menderita, berarti saudara tidak hidup meneladani apa yang Yesus lakukan pada saat dia hidup di dunia ini. Kalau saudara, ketika saudara ditolak, ketika saudara melayani harus mengalami bayar harga, penuh pengorbanan, dan tidak dihargai, tidak dihormati, dan saudara merasa risih dengan hal seperti itu, saudara merasa tidak puas, lalu saudara mencari pelayanan lain, karena tujuan saudara adalah seperti lampu sorot, harus disorot apa yang saya lakukan, harus disorot apa yang saya telah berikan, harus disorot setiap pengorbanan saya. Saudara, kita nggak akan pernah menjadi orang yang membuat Yesus dikenal melalui kehidupan kita. Tapi mari kita memastikan kehidupan kita, apakah hidup kita selaras berjalan dengan apa yang Yesus teladani dalam kehidupannya selama dia ada di muka bumi ini. Saya bersyukur, saudara, ketika ada di lingkungan teman-teman misi, ada Pak Simon, ada Bu Win, ya. Saya tahu mereka bukan full time, saudara. Tapi buat saya yang terpenting bukanlah full time melayani, tetapi full heart melayani. Itu yang penting, saudara. Sehingga saya menyaksikan betul apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang melayani harus keluar duit sendiri. Betul ya Pak ya? Punya waktu yang harusnya ada bersama dengan keluarga, tapi harus pergi mengunjungi jemaat di tempat lain. Bahkan ketika meeting, diskusi, brainstorming bersama, pendapatnya tidak dihargai, tidak diresponi, tetap bisa melayani Tuhan. Saya bilang, wow, Yesus berkata yang kayak gini belum pernah aku lihat. Karena apa? Tujuan kita bukan menjadi orang di atas panggung yang harus terkena lampu sorot. Kita nggak perlu disorot, biar Yesus yang disorot melalui kehidupan kita. Amin. Maukah kita belajar untuk menanggung penderitaan sebagaimana selayaknya Yesus ketika dia hidup di dunia ini? Karena pengenalan akan Tuhan harus membawa kepada pikul salib, mau menderita, bayar harga, menyangkal diri. Itu sebabnya Yesus memberikan kriteria sebelum dia memanggil orang-orang yang mau mengikut dia. Dia katakan, sangkal diri, pikul salib. Itu gak gampang, saudara. Tapi itulah perjalanan proses daripada orang yang hidup dengan iman. Saudara bisa membaca Alkitab saudara, ada banyak orang-orang yang harus menderita, yang harus teraniaya, yang harus mengalami kehidupan yang tidak layak, seperti misionaris-misionaris. Walaupun mereka bisa berkata, Tuhan kami punya hak, walaupun mereka bisa mengejar apa yang menjadi impian mereka, tetapi sekali lagi ketika mereka mengalami Kristus, berjalan di dalam pengenalan akan Allah, agenda mereka, impian mereka terkubur untuk hanya mementingkan apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Sekali lagi, mari kita introspeksi, evaluasi dan koreksi diri kita.
Apakah kita sudah hidup meneladani Tuhan kita, mau menderita, mau menyangkal diri, dan mau pikul salib. Selanjutnya saudara, pengenalan akan Tuhan menuntun kehidupan kita untuk menjadi dewasa. Bukan lagi menjadi anak-anak kecil Kristen, tapi menjadi mempelai Kristus. Karena ketika Kristus datang, Dia sebagai mempelai pria dan gerejanya adalah mempelai wanita. Tapi gereja Tuhan bukan hanya sekedar mempelai wanita, tetapi mempelai wanita yang dewasa. Karena secara umum kita tahu tidak ada seorang pria dewasa menikahi anak kecil, kecuali dia pedofil. Amin. Yesus sedang menantikan mempelai wanitanya, gerejanya sebagai mempelai wanita yang dewasa. Apakah kita kedapatan sebagai mempelai wanita yang dewasa? Sehingga mengizinkan benar-benar Yesus menjadi kepala atas gereja dan sebagai yang sulung dalam setiap kehidupan kita. Pengenalan akan Tuhan harus membawa kepada kedewasaan. Orang-orang Kristen yang dewasa itu tidak jadi orang yang baperan ketika enggak dihormati. Orang-orang Kristen yang dewasa itu tidak menjadi sakit hati ketika tidak diperhatikan. Orang-orang Kristen yang dewasa itu tidak pernah cari gereja lain cuma gara-gara gerejanya tidak pernah memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Karena orang Kristen yang dewasa pada saat dia bergereja, dia hanya memastikan aku datang ke gereja karena untuk mencari Tuhan. Itu kita harus pastikan, saudara. Saya bertemu dengan berbagai macam orang yang sudah melayani, sudah puluhan menjadi orang Kristen. Tapi saya lihat kenapa hidupnya demen banget kayak katak, loncat sana, loncat sini. Pelayanan sana, pelayanan sini. Dia menutupi kelemahan kekurangannya dengan cari pelayanan. Karena apa? Dia mau disorot, saudara. Tapi nggak pernah mau diproses. Ini kekristenan yang tidak akan pernah mengenalkan Tuhan pada dunia. Saudara, pelayanan itu sebuah kehormatan, saudara. Kita melayani dan kita dipilih Tuhan dalam tanggung jawab melayani apapun pelayanan saudara, baik di mimbar ini maupun di belakang, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik mungkin saudara memainkan musik instrumental dan dilihat oleh orang banyak, maupun saudara yang gulung kabel kadang-kadang kesetrum gak ada orang yang tahu, di mata Tuhan itu sama, saudara. Saudara nggak perlu cari perhatian manusia. Tuhan sudah memperhatikan apa yang saudara lakukan untuk melayani Dia di dalam bagian apapun yang saudara dipercayakan. Itu kedewasaan, saudara. Saya juga sering melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan. Itu seperti anak kecil. Anak kecil kalau lagi marahan gimana, saudara? Diam-diaman, nggak mau bicara, betul nggak? Fenomena ini seharusnya tidak bisa terjadi. Tapi kenapa terjadi? Karena apa? Lebih mengenyangkan sakit hatinya, mengasih makan egonya daripada menuruti firman Tuhan. Apa salahnya walaupun kita hamba Tuhan, kalau kita salah, kita datang minta maaf. Apa yang membuat kita rendah cuma gara-gara kita merendahkan hati? Enggak ada, saudara. Justru firman Tuhan katakan siapa yang merendahkan hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Kita tidak kehilangan harga diri cuma gara-gara kita merendahkan hati. Saudara, kita menjadi dewasa karena kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi seperti anak kecil karena sering kali kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kita kompromi untuk tidak mentaati firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, pengenalan akan Tuhan, goalnya, akhirnya
harus membuat Tuhan dikenal. Amin. Petrus ada perjalanan imannya ketika dia mengalami penyangkalan kepada Yesus 3 kali. Itu perjalanan iman, saudara. Tetapi sampai benar-benar dia menjadi seorang rasul yang dewasa di dalam perjalanan pengenalan akan Tuhan. Dan kita tahu ketika dia mati, dia menolak untuk disalibkan seperti Tuhannya. Dia katakan dia tidak layak. Itu sebabnya dia mati dengan salib terbalik, saudara. Karena pengenalan akan Tuhan yang menjadi kehausan, kelaparan, kerinduan oleh rasul-rasul, dunia ini bisa mendengar kabar baik. Saudara dan saya menerima keselamatan dan anugerah karena ada orang-orang yang rindu, yang haus, yang lapar untuk berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari sekali lagi saya tantang untuk kita, berjalanlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Hosea 4 ayat 6a berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan, diulangi, dikuatkan kembali, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari saudara, kembali kita melihat dalam kehidupan kita dan bertanya, siapa Yesus dalam hidupmu? Apakah dia hanya sebagai pribadi yang menolong? Atau dia hanya sekedar pribadi yang membuat mukjizat? Atau buat saudara dia hanya sekedar pribadi yang menjawab doa saudara? Tapi lebih daripada hal itu, dia harus menjadi Tuhan, kurios atas penguasa hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami kembali, menguatkan kami kembali, untuk kami boleh berjalan di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Sehingga walaupun dunia ini datang dengan sebuah ancaman, datang dengan sesuatu yang mau mengalihkan iman kami, pengenalan akan Tuhanlah yang menjadi dasar di mana kami boleh kuat, di mana kami boleh tetap berdiri kokoh di dalam kehidupan iman kami Tuhan. Kami percaya bahwa setiap perkataan firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan mengerjakan dengan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Melalui pertolongan Roh Kudus-Mu lah setiap umat-Mu dimampukan, setiap umat-Mu dikuatkan. Amin. Untuk bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tetapi menjadi pelaku firman, sehingga umat-Mu menjadi dewasa sebagai gereja dan mempelai Kristus yang dewasa. Ya, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita akan siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Yang di rumah-rumah juga bersama-sama katakan, meskipun badai silih berganti Tuhan, dalam hidupku kami
Kami tetap mengikut-Mu Tuhan. Yesus. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk mengenal Engkau lebih dari semua yang kami kenal. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup sebagai firman-Mu yang hidup. Kami tahu bahwa Engkau adalah segala-galanya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini bahwa ada dua saudara kami. Yang satu adalah Saudara Haryanto, yang kedua adalah Mega Pristiani, yang baru pertama kali akan mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan kita. Ora bagiara mataka syakara matakar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ora bagiara mataka. Inna matakara la bagiara. Biar kesempatan ini menjadi peringatan atas kita semua. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sehingga Engkau rela mengorbankan diri-Mu untuk menebus kami semua. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Kau merasakan mengangkat kami sebagai biji mata-Mu. Marilah kita introspeksi diri untuk kelayakan menerima tubuh dan darah Yesus. Mohon pengampunan jika ada sesuatu dosa yang masih belum dikelirkan. Saat ini saya beri kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Ora bagiara lama takasya karama takasya. Inara batakara lama takasya karama takasya. Mari saya undang untuk berdiri Bapak Ibu kasih Tuhan. Kira lama takara lama takasya. Sebab apa yang telah dikuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kuraba kirala matakasya karamat, innana matakasya kaya matakarala batakasya. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sebelum makan, sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ora bakiral. Bukankah cawan berkat yang atasnya kami mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Yesus? Minum dalam nama Yesus. Oh terima kasih Bapak. Mari ucapkan syukur. Buka tangan kita semua untuk bersyukur. Syukur
syukur bagi Kami bersyukur. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Syukur kami naikkan. Haleluya. Haleluya. Atas kasih-Mu, Syukur. atas kepedulian-Mu pada kami semua. Kami bersyukur atas apa yang telah Kau berikan pada kami. Kesehatan, kekuatan yang telah kami nikmati. Semua oleh karena kasih-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya rahmat-Mu, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia, katakan besar setiamu, besar besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir pada kami. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Amin. Kau ada untuk meneguhkan kami kembali. Kau ada untuk menyadarkan kami kembali betapa perlunya, pentingnya pengenalan akan Kau. Kami lepaskan semua ego kami. Kami hanya fokus untuk pengabdian padamu, untuk mengabdikan, untuk bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Amin. Kasih Kristus yang tidak pernah berkesudahan Ya Tuhan. dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Siapa yang sudah merasa dapat berkat, sama-sama katakan Amin. Amin. Baik, jemaat Tuhan bisa duduk terlebih dahulu. Nah, Nasr akan memandu kita keluar dengan tertib, dan juga kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan di amplop yang sudah disediakan dan bisa kita masukkan di kotak persembahan yang sudah ada di pintu keluar. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online, di layar Anda sudah tertera nomor rekening yang bisa dicatat, di mana kita bisa memberikan persembahan secara transfer lewat nomor rekening yang sudah tertera di layar gadget atau televisi Anda. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh yeah. Puji syukur buat bulan yang baru Tuhan. Kasih setiamu hebat, tidak pernah berubah. Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 5 dan 6 berkata, Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Oleh Injil kita telah dipilih, diselamatkan dan dikuduskan. Juga sampai hari ini oleh berita yang sama memelihara dan memampukan kita untuk menjadi serupa Kristus. Mari jemaat Tuhan terus berpusat pada Injil dan memberitakannya sampai ujung bumi,
dimulai dari keluarga, tetangga, teman-teman kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Mari bergabung di Pasar DSCM di grup WhatsApp dan Facebook. Ada beragam produk di sana, seperti makanan dan minuman, beragam alat rumah tangga, jasa servis laptop atau HP, apotik online delivery, jasa tukang kebun dan ART, serta jasa kurir MK yang akan membantu kiriman Bapak Ibu. Beragam info lowongan kerja, tips and trik online marketing yang bisa membantu meningkatkan penjualan Bapak Ibu di masa pandemi ini. Silakan dapat menghubungi Bu Erna di WhatsApp 0896 2828 3299. Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa atau konseling dapat menghubungi call center kami di 0812 3333 6392. Informasi, laporan seputar MK atau Mesbah Keluarga, atau Bapak Ibu ingin bergabung dalam MK, silakan menghubungi call center kami di 0812 3333 6492. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di bulan Maret. Berikut adalah info kegiatan sepekan DSCM. Hari Rabu dan Kamis tetap diadakan MCB dan doa malam pada pukul 7 malam melalui YouTube dan Radio Sejahtera FM. Marilah kita beribadah bersama-sama dan jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman kita. Setiap malam mulai hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 malam, para pendoa berdoa bersama di Menara Doa melalui Zoom dan terbuka bagi semua jemaat untuk mengikutinya. Untuk hari Sabtu, doa puasa tetap diadakan secara online pada pukul 10 pagi dan Diaspora Generations pada pukul 5 sore secara ragawi dan online. Bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah ragawi, jangan lupa untuk mendaftarkan diri. Marilah kita menjaga protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita berdoa agar program vaksinasi pemerintah terus dapat berjalan dengan baik, dan setiap kita tetap menjaga kesehatan serta jangan lupa untuk terus berdoa. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan mengajar kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.